siang hari ini kita lihat dulu. Oke, silakan resep PT Jaya. Teman-teman, ya lebih semangat bisa berdiri. Tepuk ekonomi, aku bisa jadi pintar, jadi pandai, jadi kaya karena ekonomi. Yes, yes, yes. Oke, baik, sebelum kita kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan doa. Silakan Bapak memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan Kristus. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semuanya bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua. Baiklah, hari ini sekarang Om akan mengecek kehadiran. Andi Ana, Andi Rahadi, Hadir Pak Guru. Alvita, Hadir. Nelson, Priscilia, Hadir. Naswa, Hadir. Adriansa, Hadir. Gio. Hadir. Hadir semua ya. Ya. Sekarang baiklah untuk materi pembelajaran kita kali ini yaitu kita akan mempelajari materi tentang buku besar. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Masih. Nah, apa materi apa? Jurnal umum. Baik. Sekarang Pak Guru mau tanya, ada yang masih ingat pengertian dari jurnal umum itu apa? Ya, silakan Priscilia. Jadi jurnal umum adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu dan terjadinya transaksi tersebut. Baik. Jadi jurnal umum itu adalah suatu media atau alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan secara kronologis atau secara urutan tanggal kejadiannya. Nah, sekarang kaitan materi kita kali ini dengan materi sebelumnya yaitu buku besar itu dia berperan sebagai fungsi instruktif, di mana dari jurnal kita akan memposting ke dalam buku besar, di mana buku besar di dalam jurnal umum itu terdapat akun-akun yang berpengaruh di dalam transaksi. Nah, di dalam buku besar itu kita akan mengetahui berapa jumlah saldo yang ada di dalam tiap akun-akun tersebut. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Jadi kompetensi apa yang akan kita cari yaitu yang pertama melalui pembelajaran pendekatan SMK dengan model project based learning, peserta diharapkan yang pertama mengidentifikasi proses posting buku besar dengan benar, kemudian menganalisis pencatatan atau jurnal umum ke buku besar dengan cermat, kemudian menyajikan hasil posting buku besar dengan teliti, jujur, percaya diri, kerjasama, dan penuh dengan toleransi. Kemudian kompetensi dasar yaitu 3.3 menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan biasa dengan indikator yang pertama mengidentifikasi proses posting buku besar, kemudian yang kedua menganalisis pencatatan akun jurnal buku besar, kemudian
4.3 membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa dengan indikator menjadikan hasil posting akun jurnal umum ke buku besar. Sekarang kita masuk ke materinya. Nah, buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan akibat kewajiban maupun modal dalam perusahaan. Nah, aktivitas mencetak buku besar disebut juga dengan posting. Posting, ada yang tahu mengenai posting itu apa arti posting? Ya, memindahkan. Jadi dia memindahkan ayat-ayat jurnal yang ayat-ayat yang ada di dalam jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, buku besar merupakan pemindahan akun dari jurnal umum, sehingga posting dilakukan setelah membuat jurnal umum. Dalam buku besar akun-akunnya digolongkan menjadi dua, akun B dan juga akun atau akun nominal. Akun B merupakan akun yang ada pada neraca seperti utang, aktiva, modal dan kewajiban. Sedangkan akun nominal merupakan akun yang ada pada laporan seperti akun BA dan pendapatan. Jadi perhatikan ya untuk penggolongan akunnya. Kemudian macam-macam buku besar. Buku besar ada dua. Yang pertama buku besar umum, merupakan segala perkiraan yang saling berdiri sendiri serta ada pada suatu periode tertentu lainnya, yaitu ada buku besar piutang, kas, utang, dan modal. Buku ini merupakan ikhtisar pengaruh dan transaksi pada perubahan aktiva, modal dari perusahaan serta kewajiban perusahaan. Kemudian ada yang namanya buku besar kreditor atau kreditor ledger. Jenis buku besar yang satu ini merupakan informasi dari satu jurnal saja, yakni pembelian. Jadi kalau kita ada transaksi pembelian, maka akan timbul buku besar kreditor. Tujuannya adalah supaya memberi pengetahuan mengenai pemasok mana perusahaan yang berutang uang serta jumlahnya. Kemudian ada buku besar debitor. Jadi buku besar debitor ini hanya bisa mengumpulkan informasi dari jurnal penjualan. Kalau yang tadi kan pembelian, ini dari jurnal penjualan, supaya memberi pengetahuan mengenai pelanggan yang berutang dalam bisnis serta jumlahnya berapa. Kemudian ada juga buku besar pembantu. Buku besar pembantu disebut juga buku tambahan, di mana di dalamnya ada rekening yang secara khusus mencatat tentang piutang serta utang usaha dengan detail. Ada dua jenis buku besar pembantu, yaitu buku besar pembantu piutang usaha dan buku besar pembantu utang. Kalau yang buku besar pembantu piutang usaha adalah khusus merinci langganan kredit, di mana lokasi, berapa jumlah transaksi, serta pada siapa perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit. Kemudian ada buku besar pembantu utang, di mana di dalamnya khusus mencatat tentang tiap pemasok dengan rinci, termasuk di dalamnya mencatat siapa pemasok yang memberikan pinjaman atau jumlah utangnya. Kemudian kita masuk ke materi, ke bentuk-bentuk buku besar. Nah, yang pertama ada buku besar berbentuk T yang paling sederhana, yaitu di mana buku besar ini digunakan untuk keperluan analisis transaksi serta untuk menjelaskan mekanisme akuntan. Jadi bentuknya hanya garis lurus, kemudian ada vertikal dan horizontal, seperti ini garis tengahnya. Kemudian ada debit dan di sebelah kiri ada
Jadi sebelah kanan ada Kredit. Kemudian selanjutnya buku besar berbentuk kontrol, di mana di dalam akuntansi bentuk kontrol ini adalah buku besar yang dapat disebut sebagai bentuk dua kolom. Yang itu kontrol artinya sebelah menyebelah atau dibagi menjadi dua. Yaitu sebelah kredit dan Sebelah kredit dan sebelah debit. Kemudian selanjutnya ada berbentuk stapel. Nah, apa ini stapel? Stapel adalah berlajur khusus untuk saldo dalam akuntansi, adalah bentuk buku yang dipakai apabila dibutuhkan penjelasan dari transaksi yang banyak. Jadi dia pakai stapel. Nah, sekarang kita masuk ke jadi kita akan masuk ke cara postingnya bagaimana. Jadi caranya yang pertama adalah Anda terlebih dahulu memindahkan tanggal kejadian pada jurnal umum dan tanggal yang ada pada buku besar. Kemudian pindahkan juga jumlah debit dan jumlah kredit dalam kolom debit dan kredit dalam buku besar. Kemudian memasukkan nomor halaman dalam jurnal dalam kolom referensi dalam buku besar. Kemudian yang keempat, memindahkan penjelasan dan keterangan singkat dalam jurnal umum ke dalam buku besar. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita akan mengamati video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kali ini kita akan melanjutkan materi di video yang lalu ya. Jadi di video yang lalu kita sudah bahas pemahaman dasar akuntansi, analisis transaksi, kemudian sampai ke jurnal umum. Nah, kali ini kita akan masuk ke sini, ke posting buku besar. Bagi kalian yang ketinggalan video terdahulu, jangan khawatir, gak usah nangis ya, karena video terdahulu masih bisa kalian lihat di deskripsi di bawah ini ya. Di dalam video ini ada deskripsi, ada linknya, silahkan nanti ditonton, dipelajari. Kemudian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk membantu subscribe, like, dan komentar, dan kalian request atau koreksi tentang video yang sedang saya buat. Nah, kita akan masuk ke pengulangan. Sebelum posting buku besar, kita harus terampil membuat jurnal. Nah, sebelum kita terampil membuat jurnal seperti di video terdahulu, maka kuasai terlebih dahulu materi tentang mekanisme debit dan kredit. Oleh sebab itu kita tengok sebentar untuk materi mekanisme debit dan kredit. Ingatlah pada video yang lalu sudah saya sampaikan, harta ini terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, gedung, dan seterusnya. Itu tempat pastinya adalah di debit. Sedangkan utang dan modal itu tempat pastinya ada di kredit. Jadi jika komponen dari harta atau aset ini bertambah, dia akan tetap debit. Sementara utang dan modal, kalau dia bertambah, dia tetap di kredit. Saya kasih contoh, seperti orang kerja kalau gajinya dinaikkan terus, kan dia akan tetap di tempat. Namun kalau berkurang atau masih merasa kurang, dia akan pindah tempat. Jadi kata kuncinya mudah.
tetap di tempat, kalau berkurang pindah tempat. Itu kata kuncinya. Dan jaga sekarang, harta kalau berkurang dia pindah ke kredit. Dari debit dia akan pindah ke kredit. Demikian juga untuk utang dan modal, kalau berkurang maka dia akan pindah ke tempat. Silakan ini difoto, di screenshot boleh, kemudian di print, tempelkan di meja belajar, atau ditempel di kamar tembok di kamar mandi ya, supaya kemanapun kita jadi ingat yang mudah untuk mengingatnya. Baik, kita lanjutkan sekarang langsung masuk ke pengantar materi utama, yaitu posting buku besar. Nanti kita mencatat atau pencatatan dari posting buku besar ini, datanya akan diambil dari jurnal. Tapi terlebih dahulu mari kita kenali apa sih sebenarnya buku besar. Memang sebesar apa bukunya? Kita cek sekarang. Buku besar ada yang disebut general ledger. Ya. Buku besar merupakan kumpulan akun. Disebut banyak akun yang berdiri sendiri. Tiap buku besar satu akun, tiap buku besar satu akun. Ya. Buku besar merupakan kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Buku besar ini bersejarah jadi dari jumlah yang menggambarkan ada transaksi, tapi kita nggak tahu perubahannya naik atau turun sebelum diposting ke dalam buku besar. Kemudian setelah buku besar ini selesai kita buat, maka kita akan menemukan angka paling akhir yang kita namakan sebagai saldo. Makanya nanti di sesi berikutnya kita akan susun yang namanya neraca saldo. Baik, kita akan masuk ke contoh. Dan sampai sini ada pertanyaan mengenai pengertian buku besar. Ya, ada pertanyaan. Ya. Ya, langsung ya segera paham. Kita masuk ke jurnal. Kita akan masuk ke jurnal. Kita latihan untuk mencatat jurnal. Saya punya sekumpulan transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nanti kita akan coba mencatat semua tanggal ya. Saya lihat waktunya aja. Kalau terlalu lama kita pakai sebagian saja. Yang penting kalian bisa memahaminya. Saya akan buka contoh transaksinya. Ini contoh transaksi yang terjadi sejak awal September sampai akhir September. Pada tanggal 1 September, di sini tercatat transaksinya. Anissa menyetorkan uang pribadinya sebesar 20 juta untuk modal usaha, peralatan salon 15 juta, dan perlengkapan 2.500.000. Jadi 3 komponen ini adalah investasi. Dari mana kita tahu investasi? Ini ada kata-kata menyetor uang sebenarnya untuk modal usaha. Jadi semuanya itu modal usaha. Jadi modal itu tidak selamanya berupa uang. Dan perlengkapan. Misalnya yang didirikan oleh Anissa ini adalah sebuah perusahaan jasa, yaitu salon misalnya. Bagaimana ini pembukuannya dalam bentuk jurnal? Sebelum jurnal coba kalian ingat kembali. Kalau yang dicatat di persamaan dasar, tentu akan dicatat. Gimana kalau dicatat di dalam persamaan dasar akuntansi? Yang saya jawab. Untuk yang tanggal transaksi 1 September, siapa yang bisa jelaskan persamaan dasar akuntansinya? Ya. Jadi kalau di dalam persamaan dasar akuntansi, harta yang pertama apa di sini? Anissa menyetorkan uang pribadinya. Berarti yang pertama adalah kasnya bertambah 20 juta. Kemudian apa lagi? Peralatan salon bertambah 15 juta. Kemudian perlengkapan senilai 2.500.000. Kemudian sisi sumber dananya apa yang bertambah? Modal. Jadi total modalnya yaitu 20 juta ditambah 15 juta ditambah
angkut apa yang masuk di dalam debit? Jadi Ada kas, kemudian peralatan, kemudian angkut apa? Selanjutnya di sisi kredit modal sebesar 37 juta. Sekarang bagaimana cara ke postingnya buku besar kita lihat? 20 jutanya akan dicatat ke dalam kas, ya, 20 jutanya akan masuk ke dalam kas, kemudian peralatannya akan bertambah 15 juta, dan perlengkapannya juga bertambah 10 juta. Modalnya merupakan jumlah dari keseluruhan. Itu di persamaan dasar. Bagaimana kalau ini dicatat ke dalam jurnal? Pada saat pencatatan ke dalam jurnal, maka bunyinya seperti ini. Ingat, ini jurnal yang saya tampilkan tidak dalam bentuk tabel, tapi dalam bentuk catatan biasa tanpa tabel. Kalau pakai tabel, ada kolom tanggal, ada kolom keterangan, dan ada kolom debit dan kredit. Kolom keterangannya itu ya diisi nama akun ini. Ya, itu kalau tabel. Yang belum jelas bisa lihat di video sebelumnya ya, tentang jurnal umum. Nah, sekarang kita masuk ke posting buku besar. Posting buku besar sebenarnya sangat mudah kita lakukan karena hanya memindahkan data. Hanya saja pemindahannya harus secara kronologis, harus urut tanggalnya, tidak boleh dibolak-balik atau diacak. Kemudian dalam memindahkannya juga harus melihat kondisi. Yang debit juga ditaruh di debit, yang kredit juga ditaruh di kredit sesuai nama akun. Mari kita mulai. Pada tanggal 1 September, kas perlengkapan dan peralatan ada posisi debit. Saya akan memindahkan akun kas ini dari jurnal ke buku besar. Maka yang saya lakukan, saya harus membuat atau menyiapkan tabel buku besar semacam ini. Nah, buku besar ini kasnya terus ada nomor akunnya. Di sini saya kasih nomornya adalah nomor 101. Jadi bentuk buku besar yang kolomnya akunnya seperti ini. Ya. Di sini kolom tanggal kita tulis tanggal transaksi. Keterangannya ditulis saja keterangan transaksi tanggal 1 ini transaksi tentang apa. Di sini saya tulis transaksi tentang investasi nomor itu memberikan perusahaan. Kemudian di sini ada referensi. Ref di buku besar dengan ref di jurnal tidaklah sama maknanya. Kalau ref di buku besar ini akan menggambarkan dari mana transaksi ini diambil. Ya, ini kan isi sumber data berupa halaman jurnal. Jadi di sini anggap saja misalnya dari jurnal halaman 1. Ya, kas dengan nomor akunnya ini. Nah, nomor akun ini akan ditulis di jurnal pada kolom ref. Jadi ketika jurnal ini posting, maka bagian refnya jurnal diisi nomor akun. Jadi setelah diisi nomor akun bakal di sini. Baik ya. Jadi tadi transaksinya adalah kasnya debit 20 juta sehingga saldonya ada 20 juta karena kita tidak punya data sebelumnya. Kita lanjutkan perlengkapan. Di sini perlengkapannya posisi debit juga kita cari di sini perlengkapan. Nah, ini ada perlengkapan. Ada perlengkapan di sini. Maka kita catat saja dia di perlengkapan. Ini keterangan sama posisinya debit. Kemudian peralatan. Ada akun peralatan kita catat di sini peralatan debit juga saldonya. Dan yang terakhir di sini ada modal. Modal di sini nilai 3.750 adalah jumlah dari keseluruhan. Ingat posisi jurnal mirip dengan posisi das persamaan dasar. Jadi jumlah debit harus sama dengan jumlah
transaksi pertama, yaitu transaksi. Ya. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana cara memposting buku besar. Jadi coba kita lihat di dalam transaksi ini, di dalam jurnal umum ada berapa akun yang bisa diposting buku besar? Ada 4. Jadi yang kita akan posting nanti adalah ada 4 akun buku besar. Yaitu yang pertama buku besar khas, kemudian buku besar perlengkapan, buku besar peralatan, dan buku besar modal. Sampai di sini sudah mengerti? Sekarang untuk nominalnya atau jumlahnya, kalau pas dia ada di sebelah mana? Di debit. Jadi nanti untuk posting buku besar, saldonya tetap berada di sisi debit. Jadi tidak pindah ke kredit. Begitu juga untuk akun perlengkapan, dia saldonya di debit. Peralatan juga di debit. Kemudian modal. Modal apakah dia berubah ke debit? Tidak. Dia tetap di kredit. Karena sesuai dengan persamaan dasar akuntansi atau prinsip jurnal umum. Jadi saldo debit harus sama dengan saldo kredit. Oke, kita coba lagi mengerti tentang transaksi selanjutnya. Kita cek transaksi tanggal 3. Tanggal 3 di sini ada transaksi dibeli perlengkapan salon 2.500.000 tunai, berarti uang kasnya keluar sekian. Dan peralatan salon 7 juta, tapi baru bayar 3.600.000, maka kurang berapa? Kurang 3.400.000. Yang belum kita bayar namanya apa? Utang. Sehingga transaksi tanggal 3 ini kalau dibukukan ke dalam persamaan dasar, maka yang terjadi adalah kasnya, kas tunai, kasnya akan berkurang 2.500.000, perlengkapannya akan bertambah 2.500.000, peralatannya bertambah 7 juta, utangnya bertambah 3 juta berapa? 600. Saya ulangi, kasnya berkurang 2.500.000 ditambah 3.600. Kenapa ditambah? Karena ini tunai dan ini juga sudah dibayar, jadi kita jumlahkan kasnya. Jadi kas akan berkurang sehingga 3 juta Baik, kita cek pembukuannya. Inilah bentuk jurnal umum transaksi kedua tadi. Perlengkapan bertambah, berarti debit, peralatan maupun harta bertambah, debit, totalnya 9.500.000. Kasnya berkurang 6.100.000, utangnya juga bertambah. Loh, kenapa bertambah kok di kredit? Karena posisi utang adalah kredit. Jadi kalau bertambah tetap ditambah. Baik, berikutnya kita akan posting. Kita akan posting perlengkapan 2.500.000 ini ke buku besar perlengkapan. Maka tanggal 3 di sini bertambah. Nah, sekarang kita lihat di sini saldo ya. Tadi ada saldo 2.500.000. Kemudian debit, ketemu debit, maka ditambah 2.500.000 ditambah 2.500.000. Jadilah saldonya menjadi 5 juta. Dan kita lanjutkan posting peralatan. Peralatan dari awalnya ada saldo debit 15 juta, kemudian transaksi tanggal 3 peralatannya di debit 7 juta. 15 juta ditambah 7 juta menjadi 22 juta saldo posisi debit. Saya lebih senang menyebutnya posisi, bukan sebelah. Kalau saya menyebut sebelah debit, berarti kredit dong. Sebelah kredit berarti debit, enggak. Lebih enak disebut posisi ya, supaya tidak rancu bahasa kita. Kemudian kas, nah kas di sini posisinya berkurang ya, posisinya berkurang. Kas kita catat pada posisi kredit senilai 6.100.000. Kita lihat hitungannya, debit ketemu kredit karena berbeda tempat ya, debit ketemu kredit dikurang. Kalau tempatnya sama ditambah, kalau tempatnya beda dikurang. 20 juta dikurangi 6.100.000, maka saldonya menjadi debit 13.900.000.
Kita lanjutkan contoh berikutnya. Dan kalian paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, jangan lupa nanti kalau dia ada saldo awal di dalam akun tersebut atau di buku bursa, kalau dia posisinya nanti dan transaksi berikutnya dia sama posisinya di debit, berarti dia ditambahkan dengan saldo awal. Tetapi kalau dia posisinya di kredit, yang awal saldo awalnya di debit, kemudian yang transaksi kedua posisinya di kredit, berarti dia dikurangkan. Ya, nanti. Oke, selanjutnya untuk transaksi yang ketiga yang dicari. Saya terangkan. Tanggal 5 kita cek transaksinya. Dibeli perlengkapan 3.600.000 tunai. Berarti perlengkapannya bertambah. Jadi karena Guru mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan jurnalnya kemudian posting ke buku besar? Siapa yang bisa jelaskan? Kalau jurnalnya di sisi debit apa? Perlengkapan di sisi debit sebesar 3.600.000. Kemudian di sisi kredit namanya apa? Akunnya. Akun. Kalau pembelian secara tunai, ya kas sebesar 3.600.000 karena dia membeli perlengkapan secara tunai, berarti menyebabkan perlengkapan bertambah, kemudian kasnya berkurang. Oke. Sekarang buku besar, berarti buku besarnya di situ ada berapa? Dua, yaitu buku besar perlengkapan dan buku besar kas. berarti artinya langsung membayar, maka kasnya berkurang. Kas adalah golongan harta, kalau berkurang dia pindah ke kredit. Dan perlengkapan adalah golongan harta, karena pertama dia ada di debit, sehingga jurnalnya akan berbunyi. Oke, jelas ya sampai di sini. Maka kita akan lanjutkan posting ke buku besar. Kita cari buku besar yang namanya perlengkapan pada tanggal 5 bertambah atau debit, maka 5 juta karena debit, ketemu debit ditambah ini, hasilnya adalah 8.600.000. Kemudian kasnya berkurang lagi, maka kas kita catat. Nah, kita kurangi lagi 13.900 dikurangi 3.600, maka saldonya sisa 10.300. Sampai di sini jelas ya? Harusnya jelas ya, lancar. Sudah jelas? Jelas. Baiklah, sekarang Pak Guru sudah membagikan tugas kelompok. Pak Guru bagi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Jadi yang kelompok 1 Andi, Radina, Arifah, Belsel dan Adriana, kelompok 1. Silakan buat kelompok. Kemudian kelompok 2 ada Priscilia, Naswa, Geoputra dan Andi Ana. Silakan buat kelompok. Jadi mejanya di sudah buat untuk kalian kerjakan, yaitu membuat buku besar. Dan nanti selesai waktu yang akan kalian kerjakan yaitu selama 30 menit, dan nanti akan mempresentasikannya dalam di depan kelas. Siap. Ya. Ada satu orang.
satu kelompok maju. Ya, jadi untuk tugasnya kelompok 1 Pak Guru menyuruh kalian untuk membuat buku besar, di mana di dalam buku besar itu terdapat akun-akun real yang kalian sudah lihat tadi di video. Akun real ada apa saja? Harta, utang, dan modal. Jadi yang akan kalian susun dalam posting buku besar yaitu akun-akun yang real saja. Oke? Yang untuk kelompok 2 yang akan kalian posting adalah akun-akun yang nominal, yaitu pendapatan dan oke, silakan dikerjakan. Biasanya masang belasan kan kayak entering deh. Oke, sambil kalian mengerjakan tugas LKPD, Pak Guru akan menilai kelompok. Yang sini ya, yang di akun modal pajak. Tanggal berapa? Tanggal 1 Tanggal 1 ya. 2019 bulan Juni. Ini 2019 kayak ini dulu dah sih. Ada ini. 2019 ya, 1 9 dari sini itu apa sih sama Pak? Oh, yang membutuhkan Oh, sudah ya? Ini bagaimana? lagi loh. Ayo. Ini ya, terus putarannya. Nama pajak itu Nama akunnya Bola Pajak. Ya, terus Bagian keterangan situ ya, pada tanggal 1 itu terjadi setoran modal. Ya, benar sekali kawan. terus Lalu pada bagian referensi ada di bagian transaksi terus dan di mana kreditnya bertambah sebesar 28 juta. Lalu di bagian saldo kreditnya pun bertambah sebesar 28 juta. Lalu nomor akunnya berapa? nomor akunnya itu nomor 311. 311. Terus pada tanggal ini Pada tanggal ini bisa sendiri kan berapa itu? 2 5 yang lalu pada akun penempatan ya benar sekali mana pada tanggal Nomor akunnya berapa? nomor akun 113 Terus tanggal berapa? 2019 Juni tanggal 5 Keterangan kas referensi halaman 1 debit or kredit. debit 1 juta. Debitnya juga Iya, debitnya bertambah bagian saldo. Lalu tanggal berapa? ini untuk sini Ini sini bisa. kan
sini, lihat saya sini sudah. Iya, biasa deh. Harus satu. Lalu bagian perawatan apakah sudah selesai? Tulis perawatan dengan perawatan. Dimana pada tanggal 19 bulan Juni tanggal 1 keterangan setoran modal. Referensi halaman 1. Debitnya bertambah sebesar 18 juta. Lalu pada tanggal 22 aku 121. Lalu pada tanggal 22 ya benar sekali peralatannya bertambah. Referensi halaman 1. Debitnya bertambah sebesar 4.500.000. Sudah kamu Di mana para saldo debit berjumlah sebesar 22.700.000. Total pajak sudah kita usaha sekarang. Sudah ini. Ada pajak sudah. Pajak. Pas, satu pas. 3 ya. Ini dia namanya. Enggak. Supaya lebih langsung pengusaha. Nama akun utang usaha. Nah, tahun ini nomornya 11. Pada tahun 2019 tanggal 5 di pembelian perlengkapan. Referensinya di halaman 1. sudah jam pasti cuma perlu pegang sudah jalan di Jepang kok Paguro bisa na dyan. iya Bisa na dyan. aku sudah jalan sebagai di dompet debit nol. satu sudah Ya terus. Lalu pertanyaan kedua, Orang masing-masing Ya. kelas kan bertambahnya peralatan tulis peralatan. Nice. Halaman yang kedua sudah debit per kredit. Kreditnya bertambah sebesar 40%. Kredit. Debitnya bertambah beban dia Debit taruh berapa? di 4 juta. karena kalau beban itu kan apa? Kalau dia di dalam kecamatan akuntansi dia kan mengurangi modal, toh? oh kan mengurangi modal Iya, dia kan mengurangi modal. Karena bebannya berkurang, tapi kalau dia
modalnya bertambah dia dikasih kredit, tetapi kan ada banyak orang dia Enggak. Nama akun piutang usaha. ya, sama lagi bukannya berkurang karena dia kan membayar gaji. Jadi yang tadi saldo di Kawan. posisi yang kredit dia berpindah di Tanggal Tahun 2019 ini pada tanggal 8 pendapatan jasa. Pendapatan jasa. pendapatan ya, sesuai dengan tanggal transaksi di tanggal 2 ada masuk pendapatan nggak? Halaman 1. Tanggal 8 juga. Debit 450. Kemudian dia jumlahkan total Saldo debit berapa, 400. saldo akhirnya berapa. Jadi untuk pendapatan jasa saldo akhirnya berapa. Itu juga berubah. Saldonya di mana, di debit totalnya berapa. Tanggal 20 pendapatan jasa. Debitnya ini juga. Dan Halaman 1. baik, berarti kelompok 1 sudah selesai. Ya, kreditnya bertambah sebesar 150. Saldo debitnya bertambah 250. Lalu pada tanggal 30 pendapatan jasa halaman 1. Debitnya bertambah sebesar 50. Debitnya baru utang bank. Ini baik sama. Juni 2017 utang biasa halaman 1. Kredit 20 juta. Saldo kredit 20 juta. Sudah. Oke, waktu sudah selesai. Sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan. Silakan per kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan penjelasan buku besar tentang komputer Fajar yang akan dibacakan oleh Syed Mango. Ya, kalian pegang, yang lain jelaskan. Oke. Jadi pada kelas di sini pada tahun 2019 bulan Juni pada tanggal 1 terjadi setoran modal, itu referensinya ada di halaman 1. Debitnya bertambah sebesar 10 juta. Lalu pada bagian saldo debitnya juga bertambah sebesar 20 juta.
Lalu pada tanggal 2 terjadi pendapatan jasa, referensinya halaman 1, debitnya bertambah sebesar 450.000 dan bagian saldo debitnya bertambah sebesar 10.450.000. Lalu pada tanggal 5 pembelian perlengkapan halaman 1, di situ kreditnya 1 juta dan debitnya menjadi 9.450.000. Lalu pendapatan jasa pada halaman 1, debitnya 150.000 dan pada debit bagian saldo menjadi 9 juta. Lalu berikut ini ada nama-nama akun, yaitu yang pertama nama akun peralatan, yang dimana di sini telah kami tuliskan nama akun peralatan, yang dimana pada tahun 2019 tanggal 1 itu terjadi setoran modal yang kami ambil referensinya di halaman 1, yang debitnya bertambah sebesar 100. Nah, debitnya di sini tercatat sebesar 180 ya 18 juta maksud saya, maaf. Lalu pada bagian saldo debitnya pun bertambah. Tidak, pada tanggal 1 ini debitnya belum tertulis di bagian saldo. Lalu pada tanggal 22 terjadi lagi transaksi, yaitu peralatan, yang dimana diambil referensinya di halaman 1, yang debitnya di sini menjadi 4 juta. Lalu pada bagian saldo debitnya pun tertulis sebesar 2.500.000. Lalu pada nama akun modal Fajar pada tahun 2019 Juni pada tanggal 1 di sini Fajar melakukan setoran modal, yang mana referensinya ada di halaman 1, yang kreditnya itu 28 juta, yang pada bagian saldonya pun kreditnya tertulis sebesar 28 juta. Lalu ada nama akun perlengkapan. Nah, ini nama akun perlengkapan. Bisa kawan-kawan lihat di sini pada 2019 Juni tanggal 5 terjadi kas. Referensinya ada di halaman 1. Lalu debitnya tertulis sebesar 1.400.000 dan pada bagian saldo debitnya pun tertulis sama. Lalu nama akun utang usaha, dari mana nah ini dia utang usaha, yang dimana pada tahun 2019 Juni pada tanggal 5 keterangannya pembelian perlengkapan, yang referensinya itu ada di halaman 1, yang kreditnya di sini tertulis sebesar 400.000. Lalu pada bagian saldo debitnya pun tertulis sebesar 400.000. Bisa diperlihatkan kepada kawan-kawan agar bisa melihatnya dengan baik. Nah, lalu pada tanggal 12 itu terjadi pelunasan, yang referensinya itu sama di halaman 1 dan debitnya di sini tertulis 400.000 dan pada bagian saldo debitnya tertulis 0. Lalu pada tanggal 22 keterangannya peralatan, referensinya halaman 1. Lalu di sini kredit dituliskan sebesar 4 juta dan pada bagian saldo debitnya pun tertulis sebesar 4 juta rupiah. Lalu adapun akun berikutnya yaitu akun piutang usaha, yaitu 2019 bulan Juni tanggal 8, yang keterangannya itu adalah pendapatan jasa, referensinya halaman 1, debitnya di sini tertulis sebesar 450.000 dan di bagian saldo debitnya tertulis sebesar 400.000. Lalu pada tanggal 20 keterangannya pendapatan jasa halaman 1, yaitu kreditnya tertulis sebesar 150.000 dan pada bagian saldo tertulis 250.000 rupiah. Lalu pada tanggal 30 keterangannya pendapatan jasa,
referensi ada di halaman 1. Di sini tertulis kreditnya itu sebesar Rp500.000 dan pada bagian saldo debitnya tertulis Rp750. Lalu pada akun selanjutnya, akun terakhir yaitu akun utang bank. Utang bank. Di mana pada tahun 2019 Juni tanggal 17 keterangannya utang. Referensinya halaman 1, kreditnya sebesar Rp20 juta dan pada bagian saldo kreditnya pun tertulis sebesar Rp20 juta. Di sini bisa kalian lihat setiap buku besar ini, setiap kolom-kolom ini terdapat selain nama akun, selain tabel-tabel ini terdapat pun nomor akun, yang dimana nomor akun utang bank ini adalah 221, lalu nama akun perlengkapan nomornya 113, nama akun piutang usaha nomor akunnya 112, lalu nama akun peralatan nomor akunnya 121, dan modal fajar nama akunnya 311, serta utang usaha nomor akunnya 211. Nah, jadi para tabel-tabel ini seperti yang telah kami tonton tadi dan telah dijelaskan oleh Pak Guru Owen, yang dimana setiap akunnya itu memiliki akun-akun. Misalnya pada tabel ini terdapat akun-akun yang dimana dari jurnal umum dia itu debit harus dituliskan ke dalam debit, dia dari kredit harus dituliskan ke dalam kredit, tidak bisa diputar, tidak bisa diacak, harus sesuai. Demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Masa tadi diambil penyandaannya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang buku besar mengenai nominal, akun nominal. Yang pertama itu nama akun pendapatan jasa. Pada tanggal 2 Juni 2019 DP keterangan di sini tunai. Pada DP referensi pada halaman 1. Di sini DP kredit 450.000 dan di kredit sini ada 450.000. Karena pendapatan itu dia bertambah, jadi dia terdapat di kolom kredit. Baru pada tanggal 8 Juni 2019 di sini kredit 450.000 dan di sini kredit 900.000. Nah, 900.000 itu didapat dari 450.000 ditambah 450.000. Nah, pada tanggal 30 Juni 2019 tunai pada referensi halaman 1 kredit 500.000 dan di kredit sini 1.400.000. Nah, 1.400.000 itu didapat dari 900 ditambah 450.000 tadi. Baiklah, yang akun kedua itu, yang pertama itu nama akun kabar listrik, nomor akun nomor 511 pada tanggal 10 Juni 2019. Beres. Bagi saya. DP keterangan pembayaran beban, DP referensi halaman 1, DP debit 750, DP saldo itu tersisa 750 karena dia beban listrik atau DP
dia terdapat di kolom debit karena dia berkurang. Baik, lanjut yang kedua itu nama akun, yang ketiga nama akun Raih Fajar, akun 312 pada tanggal 15 Juni 2019. Dengan keterangan ini pengambilan Raih DP referensi halaman 1 DP debit 700, DP saldo juga tertulis 700 karena dia juga berkurang, jadi dia berada di kolom debit. Kolom keempat nama akun Dewan tadi, nomor akun 511 pada tanggal 25 Juli 2019, keterangan atas referensi halaman 1. Nah, biasanya saya terdapat tertulis di kredit yang antara 450. Pertama, masukan harta dia bertambah, kemudian kita gaji bulan gaji kita berkurang, jadi otomatis dia pindah ke kredit karena berkurang. Jadi saldonya tertulis di kredit karena dia kredit. Di kolom 5, nama akun Dewan dan lain, nomor akun 613 pada tanggal 27 Juni 2019, keterangan khas referensi halaman 1 kredit 250.000. Nah, depo sampai 200 tertera di kredit karena bila kasihnya tertambah, bila berkurang, jadi otomatis di kredit tulis 250.000. Jadi saldonya tercantum di kredit karena dia kredit. Sekian itulah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari hasil presentasi tadi, pemburu mungkin ada koreksi. Jadi kalau umpama dalam presentasi itu jangan ada yang bermain. Jadi Pak Guru lihat ada yang tertawa, mungkin kesalahan temannya dalam presentasi. Jadi kalian itu harus lebih konsentrasi lagi ya dalam presentasi. Iya Pak Guru. Supaya kedepannya lebih baik. Dan untuk baik untuk presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2, Pak Guru berikan kalian penilaian 100. Karena sudah bekerja sama. Oke, baiklah. Sekarang ada yang bisa berikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita kali ini? Ya, silakan. Jadi buku dasar itu adalah sekumpulan akun-akun yang sejenis yang terdapat dalam akun real dan akun nominal. Nah, di dalam akun real ini terdapat harta, utang, dan modal. Kemudian di akun nominal itu terdapat pendapatan, beban, dan peran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Pak Guru akan menambahkan sedikit dari kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, yaitu jadi di dalam posting buku besar kita harus memperhatikan di dalam buku besar itu dari jurnal itu jumlah yang ada di dalam debit jurnal kita juga harus mencatatnya di dalam sisi debit akun yang bersangkutan. Begitu juga kalau di dalam saldonya atau jumlah yang ada di dalam kolom kredit jurnal kita masukkan ke dalam sisi kreditnya. Jadi kita tidak boleh secara acak atau memindahkan dengan sesuai dengan keinginan kita. Nanti akan berakibat fatal dalam posting ke dalam buku besar. Baiklah, itu kesimpulan kita pada materi kali ini. Dan untuk pertemuan dan untuk tugas mandiri perlu sudah buat dalam LKPD, nanti kalian kerjakan di rumah. Oke Pak Guru. Oke. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai neraca saldo. Oke? Oke. Baiklah, sekarang kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita kali ini dengan doa. Silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing.
sebelumnya